Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, senang rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Saya percaya dan doa saya kiranya saudara saat ini juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, karena Tuhan memberkati saudara. Saudara, kiranya dalam renungan pada pagi hari ini Tuhan membantu kita untuk mengerti sehingga kita boleh bersama-sama diberkati. Namun sebelumnya saya ingin kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh menikmati rahmat-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu di hari yang baru ini. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri. Pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh firman-Mu dan oleh kuasa-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam kemenangan Tuhan, menikmati segala kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menyapa saudara lewat renungan inspirasi pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Saya minta nanti saudara setelah mendengar renungan ini, saudara membaca ayat ini dengan baik sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Namun yang menjadi ayat perenungan kita adalah ayat pertama. Saya yakin saudara juga sudah menghafal ayat ini karena ayat ini merupakan ayat emas bagi orang beriman. Demikian bunyinya saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan karena dengan kebenaran ini hari ini kita akan diberkati untuk boleh mempersiapkan diri sebagai orang-orang beriman. Pelajaran penting yang ingin kita petik dari renungan kebenaran ini adalah keberadaan iman. Keberadaan iman. Saya ingin kita belajar hari ini bagaimanakah keberadaan iman kita. Sebelumnya saya ingin menyaksikan tentang keberadaan beriman ini saudara. Saya tidak tahu entah sengaja atau tidak, pada saat GKPI berjubileum 50 tahun di Pematang Siantar, pada saat itu kami rombongan dari Tigalingga mengikuti kegiatan itu di GKPI Center. Saudara-saudara, ketika kami dengan rombongan sampai di sana, kami melihat di pentas utama itu ada beberapa hadiah door prize. Dan salah satu dari hadiah door prize itu ada beberapa sepeda motor. Lalu ketika saya melihat sepeda motor itu, tergerak hati saya untuk berkata kepada para rombongan kami yang dari Tigalingga. Saya katakan kepada mereka, apakah saudara, Bapak Ibu, kita sekarang rombongan yang dari Tigalingga yakin bahwa salah satu dari sepeda motor yang ada di atas sana akan kita bawa pulang ke Tigalingga? Lalu dengan senyum mereka katakan, ya kalau memang Tuhan kehendaki Abang, bolehlah, kata mereka. Tetapi saya katakan, tidak, ini benar-benar akan menjadi milik kita. Satu dari beberapa itu akan untuk kita nanti, saya katakan. Lalu mereka dengan begitu percaya atau tidak percaya, mereka mencoba untuk menahan dirinya karena saya melihat bahwa ada ketidakpercayaan di dalam kehidupan mereka. Tetapi saya dalam hati saudara, entah kebetulan atau bagaimana, saya memang sedang melihat ada sesuatu yang begitu sangat meyakinkan di dalam diri saya bahwa salah satu itu boleh menjadi bagian kami. Memang saudara, ketika acara pengundian door prize itu diadakan, kami tidak mendapatkan apa-apa pada waktu itu. Tetapi saudara, ada 2 sepeda motor yang tersisa. Lalu panitia katakan, kalau ini kami nanti yang mengundi, ini khusus untuk para pendeta dalam pelayanan. Lalu saya katakan lagi kepada mereka, waktu kami jalan pulang sepertinya mereka kecewa karena kami tidak bisa membawa sepeda motor itu satupun pulang ke Tigalingga. Tapi saya katakan untuk mereka, saya yakin bahwa yang 2 itu, 1 menjadi milik kita. Lalu mereka
senyum, tertawa, tetapi saya melihat bahwa mereka begitu ragu dan tidak ada iman dalam diri mereka. Saudara-saudara, ketika kami sudah sampai di Tigalingga, 2 hari kemudian panitia menelepon saya secara khusus. Pak Pendeta, 1 sepeda motor dari Jubileum itu untuk Anda, bisa digunakan untuk pelayanan. Lalu saudara, antara percaya dan tidak percaya, saya begitu senang waktu itu. Saya katakan, benarkah? Lalu saya konfirmasi ulang lagi, benarkah demikian? Lalu mereka katakan, benar. Lalu saya begitu semangatnya, saya telepon semua rombongan yang dari Tigalingga, saya katakan, Bapak Ibu, benar bahwa sepeda motor itu sudah menjadi milik kita. Saya baru ditelepon bahwa itu menjadi milik kita satu. Begitu senangnya mereka. Lalu mereka katakan, memang benar ya yang Amang bilang. Saya katakan untuk mereka, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Saudara-saudara, itu hanya sebuah pengalaman cerita tentang bagaimana beriman. Saya tidak katakan bahwa saya orang yang sudah beriman sungguh, tetapi pengalaman itu membantu saya untuk membagikan kebenaran ini tentang keberadaan iman kita. Apakah itu iman? Jikalau ditanya kepada kita, apakah saudara orang beriman? Apakah saudara sungguh-sungguh beriman? Mungkin pertanyaan ini sulit untuk kita jawab. Tetapi apakah saudara tahu tentang iman? Mungkin kalau itu pertanyaannya, setiap minggu kita memperkatakan iman. Ya Amang, itu iman itu sesuatu pengungkapan tentang aku percaya. Mungkin seperti itu. Tetapi saudara, saya ingin kita belajar tentang keberadaan iman ini. Apa yang ingin kita lihat saudara? Melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, diungkapkan di sana bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa arti ungkapan ini bagi kita saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita saat ini kita akan belajar tentang keberadaan iman dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu pernyataan kitab Ibrani saudara. Apa yang ingin kita gali dari kebenaran ini? Melalui ungkapan ini kita dapat melihat bahwa iman berbicara tentang dasar. Iman berbicara tentang pengharapan. Sehingga dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada 2 hal yang diperbincangkan dalam iman ini, dasar dan pengharapan. Saudara-saudara, yang ingin kita lihat di sini, iman adalah kita lihat berbicara tentang dasar dan harapan. Harapan adalah suatu impian, saudara. Iman itu, harapan itu adalah suatu impian. Harapan itu hanyalah suatu pikiran yang kosong sebenarnya. Karena harapan itu tidak mempunyai suatu kenyataan yang pasti. Namanya juga berharap. Kan tidak kelihatan. Itu sesuatu impian yang kosong. Sementara dasar adalah, itu sama dengan pondasi. Itu sesuatu yang berwujud. Kalau pondasi itu ada wujudnya, saudara. Sehingga dengan beriman, kita memiliki dasar. Kita memiliki pondasi untuk suatu pengharapan. Artinya sesuatu yang kosong, sesuatu yang hanya impian tadi, mempunyai pondasi, saudara. Pondasinya ada. Itu yang dimaksudkan. Sehingga dengan kata lain juga, iman memberikan dasar kepada pengharapan kita. Iman memberikan wujud kepada pengharapan kita. Atau iman memberikan kenyataan kepada apa yang kita harapkan. Dengan kita beriman, kita mendirikan suatu dasar kepada sesuatu yang kita harapkan. Iman memberikan kita suatu dasar kepada apa yang kita harapkan. Jadi iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, dengan beriman, kita memiliki dasar untuk mengharapkan segala sesuatu. Dengan kata lain juga, saudara,
bahwa apapun yang kita harapkan dalam hidup kita sebagai orang beriman, itu bukan lagi sebuah pengharapan yang hampa, bukan lagi sebuah pengharapan yang kosong, karena telah memiliki dasar, karena telah memiliki pondasi, yaitu iman kita itu sendiri. Itu yang pertama, saudara. Sehingga itu adalah dasar harapan. Berarti dasar itu berwujud. Sehingga dasar itu, ya, harapan kita itu didasarkan kepada sesuatu yang berwujud. Iman yang kedua adalah, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita membuktikan sesuatu yang tidak kelihatan? Memang ini merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk kita pahami. Bukti adalah hal yang menopang kebenaran dari sesuatu hal, atau hal yang menopang fakta bahwa sesuatu itu benar-benar ada dan memang sungguh-sungguh dia ada, bukan lagi sesuatu yang kosong atau sesuatu yang hampa. Untuk lebih sederhananya, saudara, kita bisa rangkum ungkapan ini dalam dua hal. Yang pertama, iman berbicara tentang dasar, baru segala sesuatu, baru yang kita harapkan. Sehingga iman itu merupakan pondasi. Pondasi dari apa? Segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita impikan sebagai orang beriman. Yang kedua adalah iman juga berbicara tentang bukti. Bukti apa, saudara? Dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu apa? Yang tidak kita lihat atau yang belum kita lihat. Artinya, sebelum kita melihat yang kita harapkan itu, dengan beriman, dia sudah memiliki bukti. Itu yang dikatakan di sini. Jadi jika kita sungguh-sungguh beriman, kita memiliki dasar atau pondasi untuk mengharapkan apapun dari Tuhan. Artinya sebagai orang beriman, kita tahu pasti bahwa pengharapan kita akan segala sesuatu itu tidaklah sesuatu yang kosong, tidaklah sesuatu yang percuma, tidaklah sesuatu yang sia-sia lagi. Tetapi pengharapan orang beriman itu adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang punya dasar, pengharapan yang punya bukti. Itu yang kita lihat di sini. Selain itu, saudara, jika kita sungguh-sungguh beriman, kita memiliki bukti atas segala sesuatu yang kita imani itu, walaupun itu belum kita lihat. Ungkapan ini meneguhkan hati kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa oleh iman kita dapat melihat segala sesuatu itu walaupun belum berwujud. Dan segala sesuatu tersebut adalah, pastinya itu adalah pekerjaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Dengan beriman, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Sehingga firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Dengan mengerti kebenaran ini, seharusnya ini semakin meneguhkan kehidupan kita di dalam iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya, saudara, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tetapi saya sangat yakin Ia tidak akan melakukannya sebelum kita beriman. Itu dia, saudara. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi Dia tidak akan melakukan itu sebelum kita beriman. Dengan beriman, walaupun kita belum melihatnya, kita sudah memiliki bukti bahwa kita telah menerimanya. Saudara-saudara, karena di atas dasar iman itulah Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang kita harapkan dari Dia. Jadi iman kita itulah yang diperhitungkan Tuhan untuk melakukan apapun yang kita harapkan kepada kita, yang kita harapkan dari Tuhan. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya tidak tahu apakah saudara sungguh-sungguh beriman, ataukah saudara sedang goyah dalam iman saudara. Saya minta pada pagi hari ini, izinkan Tuhan menopang saudara,
Sehingga dengan mengerti keberadaan iman saudara saat ini, saudara dituntun untuk sungguh-sungguh memahami betapa pentingnya beriman, betapa pentingnya percaya kepada Tuhan. Karena hanya dengan beriman, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya berbagi kebenaran pada pagi hari ini. Saya hanya berbagi inspirasi pada pagi hari ini. Tuhan kiranya membantu saudara untuk mengerti. Sebelum mengakhiri renungan ini saudara, saya ingin mengajak saudara berdoa. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong sehingga iman kita itu benar-benar iman yang memiliki dasar dan bukti. Marilah saudara, buka hatimu, minta kekuatan dari Tuhan untuk menerima kebenaran ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membantu kami, Tuhan menolong kami, sehingga dengan kebenaran ini Tuhan, kami diteguhkan dalam iman, kami diperbaharui di dalam iman. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu, kami akan boleh memahami keberadaan iman kami pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan berikan mereka pengharapan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, sehingga setiap kami dengan iman kami dapat melihat perkara-perkara besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kami untuk memenuhkan sukacita kami di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya pada pagi hari ini kita ditolong, kita dituntun, kita diberkati untuk boleh menerima kebenaran ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan memimpin saudara hidup dalam iman yang benar. Tetaplah semangat. Biarlah kiranya hari ini saudara dituntun untuk boleh menikmati berkat Tuhan oleh karena iman saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Amin.